Halo, selamat datang kembali di sesi kupasan kita. Hari ini kita bakal ngulik satu prinsip yang lumayan beda dari buku The Diary of a CEO karya Stephen Bartlett. Iya, ini hukum ke-25 ya. Tanyakan siapa, bukan bagaimana. Betul banget. Kedengarannya simple, tapi kayaknya ini bisa mengubah cara kita mendekati tantangan besar deh. Menarik. Biasanya kan kita langsung fokus ke gimana caranya ya. Iya kan? Nah, misi kita kali ini yaitu membongkar kenapa sih nanya siapa bisa lebih powerful daripada nanya bagaimana. Oke, siap. Jadi kita mau lihat kenapa fokus ke orangnya, bukan caranya. Sip. Nah, Bartlett ini mulai dengan cerita yang personal banget. Dia ngaku, walau sukses, dia tuh sering ngerasa kayak imposter. Merasa bukan CEO beneran. Oh ya, kenapa tuh? Karena katanya dia lemah di matematika, ejaan, terus detail-detail operasional gitu loh. Hal-hal yang sering kita anggap penting buat pemimpin bisnis. Wah, jujur juga ya dia ya. Terus? Kekuatannya, dia itu justru di ide produk, divisi. Jadi daripada maksain diri, dia malah sengaja cari orang lain buat nutupin kelemahannya itu. Dia delegasiin aja semua yang dia nggak jago. Nah, ini dia nih, ini yang menarik. Pengakuan keterbatasannya itu malah jadi strategi. Iya, dia bilang itu jadi kekuatan supernya malah. Unik kan? Betul. Ini bukan soal males ya, tapi soal alokasi energi yang cerdas. Dia pakai kelemahannya sebagai data gitu. Data buat tahu siapa yang dia butuhin di timnya. Persis. Jadi kayak oke, saya nggak bisa ini, cari orang yang jago gitu ya. Iya, ini bukan cuma efisiensi biasa, tapi lebih ke leverage. Pakai kekuatan orang lain buat hasil yang lebih gede lagi, eksponensial. Masuk akal banget. Dan dia nggak sendirian mikir gitu. Bartlett ngutip Jimmy Iovine, salah satu pendiri Interscope. Oh, Iovine. Gimana katanya? Dia bilang, saya buruk dalam 99% hal, tapi saya sangat baik menemukan orang yang hebat dalam hal itu. Wah, ini kan ngena banget ya. Banget. Ini negasin banget argumen Bartlett. Tapi ini juga bikin mikir ya, kenapa sih kita, mungkin Anda juga di rumah, sering banget ngerasa harus bisa semuanya sendiri. Kayak ada tuntutan jadi serba bisa gitu. Iya juga ya. Mungkin ada faktor ego. Susah ngaku nggak bisa. Atau takut lepas kontrol. Khawatir orang lain nggak ngerjainnya bener. Bisa jadi, bisa jadi. Atau mungkin emang susah nyari siapanya itu. Mungkin juga. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, kayak kata Bartlett, inti dari bangun sesuatu yang besar itu, ya rekrutmen. Cari orang yang pas. Tuh, rekrut orang terbaik. Kedua, bikin lingkungan kerja yang bikin mereka bisa berkembang. 1+1 jadi 3, katanya. Mirip kayak pandangan Steve Jobs ya, yang bilang, nggak masuk akal rekrut orang pinter, terus kita dikte mereka harus ngapain. Ah, iya. Rekrut orang pintar biar mereka yang kasih tahu kita mesti ngapain. Mindsetnya beda banget ya, dari sekedar manajer jadi pembangun tim. Betul, pergeseran fundamental itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, inti hukum 25 ini apa dong? Intinya, ubah pertanyaan dasar kita waktu hadapi tantangan. Jangan cuma mikir, gimana ya cara saya selesaikan ini? Tapi mulai tanya. Mulai tanya, siapa orang terbaik yang bisa bantu saya selesaikan ini? Kesampingkan ego dulu, demi potensi yang lebih besar. Bartlett bahkan bilang, potensi Anda itu nuntut Anda buat delegasi. Bukan pilihan lagi, tapi keharusan buat tumbuh. Wow. Dan ini relevan buat semua orang loh, nggak cuma CEO. Coba deh Anda pikirin di konteks Anda sendiri. Misalnya? Ya, di kerjaan, proyek tim, ngurus rumah tangga, atau bahkan acara komunitas. Prinsip tanya siapa ini bisa diterapin. Oke. Jadi ini refleksi buat kita semua ya? Iya. Sejauh mana sih Anda nahan diri buat nggak delegasi? Ada nggak area hidup atau kerjaan Anda yang bisa lebih cepat maju kalau Anda berani tanya siapa, bukan cuma gimana? Jadi kesimpulannya nih ya, hukum 25 ini ngajak kita fokus ke kekuatan kita, terus aktif cari siapa yang bisa nutupin kelemahan kita. Betul. Delegasi itu bukan tanda lemah atau males jadinya, tapi manuver strategis yang cerdas, buat pertumbuhan, buat efektivitas, main di level yang lebih tinggi, gitu. Keren. Nah, sebagai penutup nih, Ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau Anda benar-benar mau coba nih, terapin prinsip tanya siapa bukan bagaimana. Mulai besok. oke, apa tuh? Satu tugas atau tanggung jawab spesifik apa yang mungkin selama ini Anda pegang erat karena ngerasa harus Anda kerjain sendiri?
yang bakal Anda delegasiin pertama kali? Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi, ke siapa Anda bakal delegasiin itu? Jawaban ini mungkin aja jadi langkah awal perubahan besar buat Anda. Wah, mantap. Oke deh, sekian dulu kupasan kita kali ini ya. Semoga percakapan ini kasih perspektif baru buat Anda semua. Semoga bermanfaat.